Inilah Ronggo Hadi dalam sepekan. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya sepanjang pekan dari wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto hingga Jombang. Disajikan secara lugas dan padat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Kabupaten Tuban, Suhadi, menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Farijki, mengingat kabupaten ini masih berada di peringkat 5 termiskin se-Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan usai pengukuhan DPC PKDI Tuban di Resto Kayu Manis, Jalan Basuki Rahmat. Menanggapi hal itu, Bupati Lindra menyatakan akan mengaudit pengelolaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD, karena menurutnya persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Ia mempertanyakan pemanfaatan dana desa yang juga dimiliki oleh pemerintah desa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saya membangunkan mereka jalan desa yang harusnya itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa. Oke. Terus hal-hal yang lain, contohnya di dunia pertaniannya sendiri, saya juga membantu masyarakatnya yang ada di desa. Artinya bahwasanya jangan sampai ini karena prakata pribadi seolah-olah mewakili dari organisasi. Ini juga nggak tepat ya. Sehingga saya berpesan juga, yang nggak puas perihal apa? Itu bukan tanggung jawabnya bupati saja kan. Terus pemerintah desa yang punya anggaran dana desa juga, uangnya dipakai apa juga. Bahkan kalau begitu saya akan insya Allah dalam waktu dekat juga akan coba ngecek deh bagaimana pemanfaatan dari penggunaan dana desanya dia terhadap persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya dia. Menanggapi wacana audit tersebut, Suhandi menyebut bahwa audit merupakan hal yang wajar karena seluruh pejabat yang menggunakan keuangan negara memang harus diaudit, termasuk bupati. Ia menilai tanggapan Bupati atas aspirasi PKDI terkait program BKD atau BKK terkesan kurang bijak, padahal usulan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi kemiskinan di Tuban. Kepala Desa Sumberjo itu juga menegaskan, jika audit dilakukan pihaknya akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Ronggo Hadi dalam sepekan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jombang sejak Minggu sore 8 Juni 2025 hingga Senin pagi 9 Juni 2025 mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan menyebabkan banjir di 13 titik yang tersebar di 5 kecamatan. Ketinggian air bervariasi antara 5 hingga 150 cm. PLT Kepala BPBD Jombang, Wiku Birawa Felip Dias, menjelaskan bahwa air mulai masuk ke permukiman sejak dini hari karena meningkatnya debit sungai secara drastis. Tinggi dan durasinya juga panjang sehingga mengakibatkan luapan air di dua kecamatan yang ada potensinya tinggi, Mojoardi dan Sumberjo. Titik terdalam terjadi di Desa Kademangan Mojo Agung dengan genangan mencapai 1,5 meter hingga menutup akses jalan desa. Beberapa desa lain di Mojo Agung seperti Tejo, Mojo Trisno, dan Mancilan juga terdampak banjir dengan ketinggian air antara 30 hingga 60 cm. Selain Mojo Agung, genangan air juga terjadi di Desa Catak Gayam dan Selorejo di Kecamatan Mojowarno, Desa Tapen dan Bakalan Rayung di Kecamatan Kudu, serta Desa Jogoloyo, Palrejo, dan Balungsono di Kecamatan Sumopito, dan Desa Pojok Kulon di Kecamatan Kesamben. Luapan juga merendam kompleks Pondok Pesantren Darul Ulum di Rejoso Peterongan, akibat tak mampunya Sungai Rejoso menampung debit air. Sebagian besar genangan dilaporkan mulai surut, meski di beberapa area seperti Balungsongo permukaan air justru meningkat, terutama di area persawahan. BPBD Jombang masih melakukan pemantauan dan koordinasi penanganan darurat, serta mengimbau warga tetap siaga menghadapi kemungkinan hujan susulan. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun kebutuhan logistik mendesak. Ya, kita sementara masih asesmen melihat kondisi, terus masyarakat yang perlu dievakuasi kalau memang dimungkinkan. Kita dari pantauan air sudah mulai surut sehingga tidak perlu dilakukan evakuasi. Namun kita berpikir untuk memberikan kebutuhan dasar karena rumah-rumah yang tergenang air perlu dibersihkan, kita bantu dengan logistik. Tetap kita berkoordinasi dengan
BPWS yang punya wilayah agar segera dilakukan normalisasi sehingga luapan tidak terus terjadi di setiap tahun. Ronggo Hadi dalam sepekan. Banjir akibat luapan Kali Lamong kembali melanda wilayah Gresik, Jawa Timur sejak Senin 9 Juni 2025, khususnya di wilayah Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng. Hujan deras dan kiriman air dari wilayah hulu menyebabkan debit sungai meningkat hingga menggenangi pemukiman dan jalan-jalan desa. Data BPBD Gresik menyebutkan bahwa meskipun ketinggian air mulai menurun pada Selasa pagi, sejumlah wilayah masih terdampak. Di Kecamatan Balongpanggang air sudah surut di beberapa desa seperti Ngampel, Sekar Putih, dan Wotansari. Namun genangan masih ada di Karang Semanding, Banjaragung, dan Pucung, terutama di jalan poros desa dan jalan lingkungan dengan ketinggian antara 5 hingga 30 cm. Banjir Kali Lamong yang sejak kemarin tanggal 9 Juni 2025 dimulai dari Balongpanggang. Balongpanggang sejak pukul 20.00 kemarin sudah mulai surut. Per hari ini sudah surut di wilayah Balongpanggang. Sekarang sudah masuk wilayah Benjeng. Benjeng hari ini sudah terdampak ada 12 desa. Ini sudah mulai ada penurunan. Di Kecamatan Benjeng, banjir masih merendam lahan pertanian dan fasilitas umum. Di Desa Lundo, air mengenangi sawah seluas 118 hektar. Sementara di Sedapur Klagen, sebanyak 40 rumah tergenang air setinggi 50 hingga 10 cm, termasuk sekolah dan sawah seluas 60 hektar. Desa Delik Sumber mencatat genangan di jalan lingkungan hingga 1,1 meter dan merendam 190 rumah serta fasilitas umum seperti puskesmas dan balai desa. Di Kedung Rukem, air menggenangi 500 rumah dengan ketinggian 10 hingga 40 cm, termasuk jalan raya dan fasilitas umum. Desa Manggu Giyanti mencatat 700 rumah terdampak, sedangkan di Pulurejo sebanyak 520 rumah dan Pasar Benjeng ikut terendam. Genangan juga masih terjadi di desa lain seperti Dermo, Klampok, Sirnoboyo, dan Kedung Sekar. Kemungkinan banjir ini akan bergeser ke masuki wilayah Cermi. Kami harap untuk warga masyarakat yang di wilayah Cermi, khususnya yang biasa kena dampak banjir luapan air Kali Lamong, untuk tetap waspada dan hati-hati, terutama untuk menjaga anak-anaknya agar tidak bermain di arus aliran air, karena ini arusnya sangat deras sekali. BPBD Gresik terus melakukan monitoring kondisi debit air dan curah hujan di Das Kali Lamong, serta berkoordinasi dengan desa-desa terdampak. Ronggo Hadi dalam sepekan. Seorang anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terseret arus banjir saat berangkat kerja pada Rabu pagi 11 Juni 2025. Kejadian ini terjadi ketika korban nekat melintas genangan banjir yang cukup deras di salah satu wilayah terdampak. Derasnya aliran air membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terbawa arus. Insiden ini sempat terekam dan viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat terhadap resiko aktivitas di tengah bencana alam. Warga yang melihat peristiwa tersebut segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban. Saat berhasil diselamatkan, korban dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri. Memang tergenang air sekitar antara 60-80 cm dan cukup deras. Nah, kebetulan di Dusun Ngabla itu ada persimpangan, jadi arusnya terlalu kencang ke arah utara. Sebetulnya dari peringatan Bapak Supriyadi ini, kan Pak, tolong jangan lewat, kembali lagi ke putar balik, karena ini arusnya cukup berat. Tapi beliaunya mungkin karena hari ini hari pertama masuk kerja ya, mungkin takut-takut atau gimana, ternyata tetap terobos. Kebetulan ada anggota kita dan warga di situ menolong, sehingga bisa terselamatkan, tapi sempat tidak sadarkan diri. Setelah itu dirujuk ke Puskesmas Benjeng. Ronggo Hadi dalam sepekan. Pelatih Persela Lamongan, Aji Santoso, memastikan timnya mulai bergerak melengkapi skuad untuk menghadapi Liga 2 musim 2025-2026. Saat ini, baru satu rekrutan yang diperkenalkan secara resmi, yakni Hendro Siswanto. Namun, Aji menyebut sejumlah pemain lain telah sepakat bergabung dan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Seleksi pemain lokal maupun dari luar daerah telah dilakukan, dan 5 pemain lokal musim lalu tetap dipertahankan. Seluruh pemain asing yang akan direkrut merupakan wajah baru.
Aji juga mengaku terus berkomunikasi dengan manajemen dalam upaya menyusun komposisi pemain yang mampu mendukung ambisi promosi ke Liga 1. Ambisi promosi menjadi tantangan besar karena Persela harus menjalani seluruh laga kandang tanpa dukungan langsung supporter akibat sanksi Komdis PSSI usai kerusuhan Liga 2 musim lalu. Aji menilai situasi ini sebagai tantangan menarik dan tetap yakin tim bisa tampil maksimal. Untuk menunjang target tersebut, persiapan tim akan dimulai 2 bulan sebelum Liga 2 bergulir pada Agustus mendatang, sesuai kesepakatan dengan manajemen. Latihan intensif akan digelar demi membentuk skuad kompetitif yang siap bersaing di kompetisi kasta kedua nasional. Ronggo Hadi dalam sepekan. Pada Sabtu 14 Juni, cuaca akan didominasi oleh kondisi cerah berawan sejak pagi hingga siang dengan suhu berkisar 25-32 derajat Celcius. Namun, pada Minggu 15 Juni, potensi hujan disertai petir muncul kembali di beberapa wilayah, tetap dengan suhu hangat antara 25-32 derajat Celcius. Berlanjut Senin 16 Juni, peluang hujan petir lokal masih ada pada siang hingga malam dengan suhu stabil di kisaran 24-32 derajat Celcius. Masyarakat dianjurkan untuk membawa perlengkapan hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca seiring aktivitas di luar ruangan. Beralih ke kondisi laut, Stasiun Meteorologi Maritim Tuban mencatat bahwa selama periode ini tinggi, gelombang di perairan Tuban sampai Lamongan diperkirakan berada dalam kategori tenang, yaitu berkisar 0,1 sampai 0,5 meter. Meski tergolong aman, nelayan dan penggunaan kapal kecil dihimbau untuk tetap memperhatikan laporan terkini dari BMKG Maritim Tuban dan Surabaya, terutama bila muncul potensi gelombang sedang akibat perubahan pola angin atau awan konvektif. Pastikan selalu memantau update cuaca dan gelombang melalui kanal resmi BMKG agar aktivitas tetap aman dan nyaman. Ronggo Hadi dalam sepekan. Jika ada klarifikasi atau hak jawab, hubungi 081 23027 929 atau kirim pesan ke @ronggohadi9780.